أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kemarin kaidah yang ke 19 apa? Ada yang masih ingat? Jihad itu wajib sampai hari kiamat. Apa makna jihad? Iya, jihad itu secara bahasa mengeluarkan seluruh kemampuan. Ya, kemudian jihad ada berapa martabat? 4. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Itu dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua apa? Jihad melawan syaitan dengan cara mempelajari langkah-langkah setan. Yang ketiga, jihad melawan orang fasik dengan cara mendakwahi mereka. Ya. Yang keempat, jihad melawan orang kafir dengan cara disesuaikan dengan keadaan. Di mana orang kafir ada dua macam. Ada kafir apa? Harbi. Ada lagi kafir bukan harbi. Di mana kafir bukan harbi ada berapa? Ada 3 macam. Ada musta'man, mu'ahad dan zimmi. Oke. Kaidah yang ke-20 apa? Mengimani yang ditunjukkan oleh Al-Quran berupa apa? Kehendak Allah, sunnatullah, bahwa yang namanya kemenangan tidak akan terus menerus. Pasti suatu ketika ada kekalahan, ada ya. Berdasarkan firman Allah dalam surat apa? Ali Imran. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan kepada manusia. Artinya terkadang menang, terkadang kalah, terkadang senang, terkadang susah. Di hari ini terkadang kita menangis, besok kita tertawa. Itu sudah sunnatullah. Dan itu pasti ada hikmah-hikmahnya yang sangat agung sekali, yang Allah inginkan. Sekarang kita masuk ke Al-Qaidah Al-Hadiyah wal Ishrun. Kaidah 21. Annal iqtisada bil amali wal i'tisama bis sunnati alaihima madaruddin. Bahwa bersikap sedang atau tengah-tengah dalam beramal dan berpegang kepada sunnah adalah merupakan poros agama Islam. Ya. Bahwa al-iqtisad bil amal, apa itu al-iqtisad bil amal? Yaitu tengah-tengah. Maksudnya apa? Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Ya, berlebih-lebihan disebut dengan istilah apa? Gulu. Atau yang disebut dengan ifrat. Dan meremehkan disebut dengan apa? Tafrid. Ya. Apa itu gulu? Gulu itu artinya mengamalkan sesuatu melebihi batasan syariat, Pak. Atau mengamalkan sesuatu melebihi kemampuan diri sendiri. Contoh misalnya sikap gulu, ya. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah sehingga menyusahkan dirinya sendiri. Ya, Nabi SAW pernah masuk ke masjid dan didapati ada tali yang
terikat di antara dua tiang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini tali milik siapa? Ya, kata mereka ini milik Maimunah, di mana ia kalau sholat malam dan dia sudah merasa lelah, dia sholat sambil bergelantungan. Apa kata Nabi SAW? Hullu, cabut ini tali. Liusalli ahadukum ala nasyati. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan dia apa? Semangat. Iya. Dan gulu itu tidak boleh, dalam segala perkara tidak boleh, Pak. Dalam misalnya mencintai seseorang nggak boleh berlebihan. Iya, seperti kaumnya Nabi Nuh yang berlebihan dalam mencintai orang soleh, para wali. Yang akhirnya lama-lama ya dengan cara apa? Membuat patung mereka yang akibatnya kemudian terjadilah penyembahan kepada para wali itu. Demikian pula di dalam segala sesuatu, dalam berpakaian tidak boleh berlebihan, di dalam akidah, dalam muamalah dan yang lainnya. Itu semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Abbas, waktu itu beliau hendak melempar jumroh. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ulqutli ya hasa." Hai Ibnu Abbas, tolong ambilkan kerikil-kerikil buat melempar jumroh. Maka Ibnu Abbas mengambil kerikil-kerikil sebesar ini, Pak, ruas jari ini segede gini. Kemudian kata Rasulullah SAW, dengan seperti inilah hendaklah seseorang melempar. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai manusia, jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama. Ya, artinya lempar jumroh itu jangan pakai batu yang segede gini, Pak, gitu. Ini namanya berlebihan. Ada juga yang terlalu kecil segede gini, ya. Ini juga nggak boleh. Bahkan saya waktu masih kuliah haji, ada orang yang melempar jumroh nggak pakai batu, Pak. Nggak pakai batu. Allahu Akbar. Ibu-ibu waktu itu saya tanya, Bu, mana batunya? Kata dia, kamu nggak bisa melihat. Nah, ini tingkatan apa nih? Ya, ini juga tidak benar. Yang jelas kita yang namanya iktisad bil amal, pertengahan dalam beramal itu tidak berlebihan, tidak meremehkan, akan tetapi sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah yakum. Karena gulu itu bahaya, Pak. Apalagi kalau gulunya dalam masalah kafir mengkafirkan seperti halnya orang Khawarij. Sehingga akhirnya orang berbuat dosa besar dianggap pelakunya kafir, murtad dari agama Islam. Ada lagi gulu sangat fanatik sama seseorang atau fanatik terhadap organisasi atau kelompok tertentu sehingga menganggap kebenaran itulah yang ada pada kelompoknya. Ini gulu. Ya, semua ini gulu dilarang. Dalilnya banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 77. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian itu. Dalam surat An-Nisa juga. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Hai ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Dan jangan mengatakan tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah kalimat Allah dan ya hambanya. Ya. Nah, ini sikap gulu orang Nasrani ketika mengatakan bahwa Nabi Isa itu apa? Anak Tuhan. Kebalikannya Nasrani siapa? Yahudi. Mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Sedangkan umat Islam tengah-tengah. Umat Islam mengatakan Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimat yang Allah tiupkan pada Maryam dan roh darinya. Allah juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu.
Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam makan, tidak boleh berlebih-lebihan dalam minum, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berpakaian, tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini. Semua yang namanya berlebih-lebihan itu tercela dalam agama. Iya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa ya. Kaidah selanjutnya, al-qaidah ats-tsaniyah wal 'ishrun. Annahum yahuthuna al-ummah ala fahmil Qur'an wal hadis. Bahwa mereka menganjurkan umat Islam untuk memahami Quran dan hadis. Ya. Karena dasar umat Islam itu dua nih Pak, Al-Quran dan hadis. Maka dari itu kewajiban umat Islam memahami betul tentang dasar Islam ini, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang kita lihat banyak kaum muslimin yang lebih mendalami kitab-kitab madhab. Ya. Dan mereka menganggap katanya Quran dan hadis itu masih mentah. Kalau kitab-kitab ulama atau yang sebutan kitab madhab mereka itu sudah matang katanya. Ya, kita katakan bukan tidak boleh mempelajari kitab para ulama, bagus itu. Akan tetapi tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dalil-dalilnya. Ya. Karena apa? Karena kita beragama itu bukan hanya sebatas kata una, kata anu, kata fulan, ro'yu dan yang tidak. Kita harus berusaha untuk mengetahui dalilnya apa. Iya. Nah ini untuk memahami Al-Quran dan hadis bukan artinya kita ambil Quran, lu pahami sendiri, oh menurut saya begini. Ini juga bahaya Pak. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis itu berarti harus menguasai ilmu apa? Alat. Ilmu alat Al-Quran dan hadis apa? Pertama bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis bahasa apa? Bukan bahasa Sunda kan? Bukan bahasa Indonesia. Walaupun ada terjemah, tapi terjemah itu Pak sama sekali tidak boleh kita jadikan sebagai umdah, patokan untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Ya. Tapi kita berusaha untuk memahami secara bahasa Arabnya, karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua kita harus belajar apa Pak? Ilmu usul fikihnya. Kita harus belajar, demikian pula alat-alat ilmu tafsirnya. Kita harus belajar juga ilmu hadisnya. Maka mempelajari Al-Quran dan hadis harus melalui tangan para ulama. Duduk di majelis para ulama, tidak boleh sebatas otodidak tuh nggak boleh. Makanya kita umat Islam terhadap ulama itu ada 3 kelompok Pak. Ada yang gulu sama ulama. Sehingga seakan-akan menganggap ulama tidak mungkin salah. Iya. Ada juga yang kelompok kebalikannya, terlalu melemehkan ulama. Mereka mengatakan, udahlah kita nggak butuh ulama. Kita juga punya pemahaman kok. Akhirnya diambil Al-Quran, diambil hadis, pahami sendiri dengan akalnya. Ini bahaya juga Pak. Sementara dia belum menguasai ilmu-ilmu alatnya. Yang tengah-tengah bagaimana? Yang tengah-tengah kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis melalui para ulama. Tapi ingat, para ulama itu manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Maka para ulama kalau berselisih faham, ya ulama fulan pemahaman seperti ini, maka disitulah kewajiban kita bersungguh-sungguh dan mengeluarkan kesungguhan kita untuk melihat siapa yang di atas pendapat yang paling kuat. Iya.
Adapun sebagian orang menjadikan pendapat ulama Pak untuk menolak dalil. Nah, ini yang bahaya Pak. Sebatas dapat perkataan ulama nih yang sesuai dengan kemauan dia, wah, dipegangnya kuat-kuat. 1000 dalil pun ditolak dengan alasan ini ulama lebih paham loh daripada kamu. Padahal ulama lain ternyata tidak sesuai dengan pemahaman dia. Di sini kita juga ya harus paham bagaimana menyikapi para ulama tersebut. Jadi yang jelas ya akhi, ya kita berusaha untuk terus memberikan dan menganjurkan umat ya supaya mereka memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan tafsir-tafsir para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir dan yang lainnya supaya mereka betul memahami ayat-ayat Al-Qur'an itu. Kita bacakan juga syarah-syarah hadis. Kita ambil syarahnya, penjelasannya dari para ulama dalam kitab-kitab mereka. Supaya orang paham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali ya. Makanya kata Imam Malik, "Inna aqwaman ibtaghal ilma lihajzihim an dzalik. Ibtaghal ibadah wa adha'ul ilm. Fa kharaju ala ummati Muhammadin bi asyafihim." Kata Imam Malik, ada kaum-kaum yang mereka itu rajin ibadah Pak, tapi tidak mau menuntut ilmu. Akhirnya apa? Mereka mengkafirkan umat Islam dan memerangi dengan pedang-pedang mereka. Karena apa? Karena dangkalnya keilmuan mereka itu. Maka ya akhi, apalagi kita hidup di zaman yang penuh ya kebodohan terhadap ilmu agama. Di zaman ini Pak, menuntut ilmu Allah ini pahalanya besar sekali. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sabda, "Innakum asbahtum fi zamanin." Kalian ini berada di sebuah zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Ya, kata Rasulullah, beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan nanti kata Rasulullah akan datang yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Dan menuntut ilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan berarti tidak diamalkan, tapi maksudnya pahala menuntut ilmu di saat itu besar sekali si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaidah yang ke-23. Annahum yahuthuna ala dirasati sunnati nabawiyyah wal amal biha. Wa yuhadziruna min hajriha. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan untuk mempelajari sunnah nabawiyah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan untuk mempelajari sunnah nabawiyah dan mengamalkannya. Yang dimaksud sunnah di sini itu hadis. Wa yuhadziruna min hajriha, dan mewanti-wanti jangan sampai kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, tidak mungkin kita memahami Al-Qur'an kalau kita tidak belajar hadis. Sebagaimana sudah kita sebutkan itu. Iya. Maka dari itu kewajiban kita mempelajari sunnah ini betul-betul. Kata Umar bin Khattab sebagaimana pernah kita sampaikan juga. Ya, kata beliau, "Iyyak wa ashabul ar-ra'i." Hati-hati kamu dari orang yang suka menggunakan akal pikiran. Fa innahum a'da'us sunan, karena mereka itu biasanya suka memusuhi sunnah. A'yathumus sunnah an ya'uha. Mereka merasa tidak mampu untuk memahami hadis, tidak pula menghafal hadis. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak bisa memahami hadis, tidak pula menghafal hadis, akibatnya mereka menggunakan akal. Apa yang terjadi? Sesat dan menyesatkan. Maka dari itu ya akhwal Islam, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam penting sekali. Kata Ibnu Qayyim, "Fa inna sunnata hisnullahil hasin. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin." Sunnah itu benteng Allah yang sangat kokoh sekali.
Siapa yang masuk ke dalam sunnah, maka ia termasuk orang-orang yang aman insyaallah. Wa babuhul a'zam alladzi man dakhalahu kana ilahi minal wasilin. Ia adalah pintu yang sangat agung. Siapa yang masuk kepadanya ia akan sampai. Maka dari itu ya akhi, ya, kita pelajari. Kitab-kitab hadis ini banyak banget loh, Pak. Cuma pertanyaannya, sudah berapa kitab yang sudah kita kaji? Kitab hadis yang paling sahih apa? Sahih Bukhari. Nih, ada kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Nah, pertanyaannya, sudah kita pelajari belum? Setelah Bukhari apa? Muslim. Ini dua kitab ini, Masya Allah, rujukan umat Islam dari zaman ke zaman. Cuma pertanyaannya, sudah berapa yang kita pelajari? Ya. Belum lagi Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Belum lagi Musnad Imam Ahmad, belum lagi Mu'jam Tabrani. Masih banyak banget yang belum kita pelajari. Tapi kita malah sibuk dengan fitnah. Kita sibuk dengan fitnah, Pak. Sibuk mengomentari, sibuk ini, sibuk macam-macam. Ngikutin berita-berita hangat. Padahal hadis saja belum kita pelajari sama sekali. Maka dari itu ya akhwat Islam, umur kita pendek sementara ilmu sangat banyak sekali. Iya. Hadis-hadis Nabi SAW itu luar biasa banyak sekali. Nah ini akhwat Islam, jadi kita berusaha ya untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Karena yang sangat memperhatikan sunnah itu hanya Ahlussunnah loh, Pak. Ahlussunnah lah yang betul-betul memeriksa hadisnya sahih apa dhaif, mempelajari betul jalan-jalannya. Sementara selain Ahlussunnah, mereka tidak peduli. Bahkan terkadang hadis palsu pun dipakai. Ya, bahkan di antara mereka ada yang berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhwal Islam, membela sunnah, kata gurunya Imam Bukhari, Yahya bin Yahya At-Tamimi, ad-difa'u anis sunnah ahabbu ilayya min ad-darb bis-sayf fi sabilillah. Membela sunnah Nabi ini lebih aku sukai daripada perang dengan panah dan pedang. Lalu dikatakan, wahai Imam, bukankah orang yang berperang itu lebih melelahkan, bahkan mencampakkan kepada kematian? Ternyata membela sunnah lebih baik. Kata imam ini, iya, bahkan jauh sekali. Karena sunnah ini modal Islam, Bang. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari mengatakan apa? I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah Islam itu sunnah. Sunnah itu ya Islam. Ya. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak mungkin salah satunya tegak kecuali dengan yang lain. Harus. Antara sunnah dan Islam itu harus berjalan, beriringan. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, ya munculnya berbagai macam kebid'ahan, penyimpangan akibat daripada kita meninggalkan apa? Sunnah. Ya. Kaidah yang ke-24. Annahum yuqarriruna anna maqasid syariah thalathah. Mereka menetapkan bahwa maksud tujuan syariat itu 3 perkara. Bahwa maksud tujuan syariat itu berapa? 3 perkara. Yang pertama, al-awwal, dar'ul mafasid, yaitu mencegah mudarat. Mencegah apa? Mudarat. Dan ini disebut oleh para ahli usul fikih dengan istilah daruriyat, darurat. Sesuatu yang sifatnya primer, sangat darurat sekali.
mencegah mudarat. Ya. Contoh mencegah mudarat apa, Pak? Dikumpulkannya Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Untuk mencegah mudarat jangan sampai Al-Qur'an apa? Hilang. Bayangkan kalau Al-Qur'an tidak dikumpulkan jadi satu mushaf, sementara para penghafal Quran meninggal satu persatu, siapa yang akan menjaganya? Maka untuk mencegah mudarat dibikinlah apa? Mushaf. Contoh lagi, diletakkannya ilmu nahwu dan ilmu shorof. Dalam rangka apa? Mencegah mudarat. Karena dengan adanya ilmu nahwu dan ilmu shorof, akan terlindunglah Al-Quran dan hadis. Karena kalau orang nggak pernah belajar ilmu nahwu shorof, nggak tahu mana fa'il, mana maf'ul bihi, ya. Nggak tahu bagaimana hal, keadaan, bagaimana maf'ul macam-macam, maf'ul bihi, maf'ul lahu, maf'ul fihi, dan yang lainnya. Tapi dengan kita belajar ilmu shorof, kita tahu kedudukan setiap kata dalam Al-Quran. Oh, ini maksudnya begini. Sehingga dengan adanya ilmu nahwu shorof itu terlindunglah Al-Quranul Karim. Makanya yang pertama kali meletakkan ilmu shorof siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, ilmu nahwu Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib. Gara-garanya Ali melihat banyak orang ajam selain Arab yang masuk Islam gak paham bahasa Arab. Akhirnya membaca Quran dan hadisnya salah. Maka kemudian beliau menyuruh untuk meletakkan ilmu nahwu dan ilmu yang berhubungan dengan tata bahasa Arab. Demikian pula para ulama membuat namanya ilmu hadis. Untuk apa? Mencegah mudarat. Sebab kalau tidak ada ilmu hadis, bayangkan Pak, semua orang seenaknya aja bawa hadis dan menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Maka ini untuk menolak mudarat besar, hilangnya hadis-hadis Nabi SAW, tercampurnya antara yang sahih dengan yang dhaif, diletakkanlah oleh para ulama yang disebut dengan ilmu hadis. Sehingga dengan ilmu hadis kita bisa tahu ini sahih, ini dhaif. Makanya kata Ibnu Mubarak apa? Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, semua orang akan seenaknya mengatakan apa? Rasulullah bersabda. Tapi dengan adanya sanad kita akan bertanya, mana sanadmu? Mana dalam kitab mana bisa kita periksa sanadnya itu? Sehingga tidak sembarangan orang untuk apa? Ya, mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini namanya untuk dalam rangka menghindari apa? Mudarat, darul mafasid. Ya. Nah, ini akal Islam menghindari mudarat itu dalam 6 perkara. Innama dar'uha an sittati asya. Menghindari mudarat itu dalam 6 perkara. Yang pertama dalam din, agama. Ya. Dalam apa? Menghindarkan agama dari mudarat ini sangat penting sekali, Pak. Agama Islam tegak di atas 2 dasar, Al-Quran dan hadis. Nah, musuh-musuh Islam ini ingin sekali 2 ini rusak nih, Pak. Baik Al-Qur'annya maupun apa? Hadisnya. Maka membela Al-Quran dan hadis, ini sangat penting sekali. Karena itu modal Islam. Makanya sudah saya sebutkan tadi, bahwa membela sunnah ini lebih aku sukai daripada apa? Berjihad dengan pedang dan panah. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, menolak mudarat dari jiwa, an-nafs. Makanya untuk menolak mudarat ini Islam mensyariatkan yang disebut dengan hukum qisas. Hukum apa, Pak? Qisas. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan tanpa hak, dalam Islam dibunuh lagi.
Dan itu adil namanya. Ya. Sebab kalau orang mau ngebunuh dan dia tahu dia akan dibunuh, mikir, Pak. Tapi kalau dia kalau dia tahu kalau saya membunuh cuma di penjara doang, paling saya keluar lagi nanti. Bisa ngebunuh lagi dan yang lainnya. Tapi dalam Islam ada hukum qisas. Sehingga orang mikir berpuluh-puluh kali untuk melakukan perbuatan itu. Iya. Yang ketiga apa? Akal. Menolak mudarat dari akal manusia, karena akal ini keistimewaan manusia loh, Pak. Yang tidak Allah berikan kepada hewan dan binatang ternak. Iya. Maka Islam datang untuk menjaga akal. Contohnya apa? Dilarang minum arak. Kenapa? Karena arak itu bisa menghilangkan dan merusak apa? Akal. Iya. Yang keempat, nasab, keturunan. Keturunan dalam Islam harus dipelihara. Dengan cara apa? Dilarang berzina. Karena zina itu bisa merusak keturunan, tidak, Pak? Bisa, ya. Sama halnya dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu seorang wanita bisa nikah mut'ah dalam 2 malam dengan beberapa laki-laki bisa. Apa bedanya dengan zina? Akhirnya nggak ketahuan bapaknya siapa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang ke berapa? Yang kelima, al-'ird, kehormatan. Kehormatan seorang muslim itu besar di mata Allah. Maka Islam menolak mudarat dari kehormatan dengan cara apa? Melarang menggibah. Gibah diharamkan dalam Islam supaya kehormatan kaum muslimin apa? Terjaga. Iya. Yang keenam, al-mal, harta. Iya. Harta karena itu merupakan kebutuhan manusia. Maka dalam Islam harus dijaga. Dengan cara apa? Diharamkan mencuri, diharamkan riba. Karena riba itu hakikatnya memakan harta manusia dengan tanpa apa? Hak. Dilarang berbuat curang. Ya, dan yang lainnya. Nah, inilah ya akhwal Islam 6 perkara yang betul-betul dipelihara oleh Islam. Di mana Islam sangat memelihara ya perkara tadi yang sifatnya daruriyat, yaitu mencegah mudarat. Jadi ini yang pertama nih. Jadi maksud tujuan syariat ini ada 3. Yang pertama apa tadi? Mencegah apa? Mudarat. Dan mencegah mudarat dari berapa perkara? 6. Yang pertama agama, yang kedua akal, yang ketiga jiwa, betul. Ketiga, akal. Terus keempat, nasab. Kemudian kehormatan. Yang keenam, harta. Sekarang yang kedua, maksud tujuan syariat yang kedua, jalbul masalih, mendatangkan maslahat. Kalau tadi menolak apa? Mudarat. Yang kedua, mendatangkan maslahat. Ya. Atau dikenal oleh ulama ahli usul dengan istilah al-hajiyat, kebutuhan. Yang disebut ya oleh para ulama usul fikih dengan istilah al-hajiyat, yaitu kebutuhan. Kebutuhan manusia banyak ya akhi. Yang dimana ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kita butuh harta, maka Allah syariatkan kita mencari nafkah. Ini namanya mencari nafkah itu Pak mendatangkan maslahat. Demikian pula perintah berupa ibadah, sholat, zakat, puasa, itu maslahat. Dan itu kebutuhan manusia.
untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bisa menjadi darurat sebab itu menjaga agama, din. Tapi manusia punya kebutuhan. Kebutuhan itu terkadang bersifat sesuatu yang sifatnya dalam kehidupan ini. Ya. Maka ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an kita disuruh untuk mencari maslahat-maslahat dalam hidup ini. Maka semua yang sifatnya maslahat untuk kehidupan manusia dijaga betul oleh Islam. Ya. Yang ketiga, yaitu al-jaryu ala makarimil akhlaq wa mahasinil adat. Itu akhlak yang baik dan kebiasaan yang bagus. Ya. Akhlak yang baik dan kebiasaan yang bagus. Maka dalam Islam kita disuruh untuk berakhlakul karimah, berkata sopan santun, menjaga perasaan orang. Kita disuruh untuk tawadhu dan tidak sombong. Kita disuruh meninggalkan dengki. Kita disuruh untuk supaya dermawan. Kita disuruh, ini akhlak yang baik. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan yang baik. Makanya Islam itu tidak menolak adat, tidak pula menerima adat sama sekali, Pak. Tapi memberikan perincian. Adat yang sesuai dengan Islam tidak bertabrakan diterima. Adapun adat yang bertabrakan dengan Islam karena berbau kesyirikan atau sifatnya bisa merusak harta dan yang lainnya, maka yang seperti dilarang dalam Islam. Nah, ini akad Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi maksud tujuan syariat itu ada 3 tadi. Yang pertama menolak mudarat. Yang kedua apa? Mendatangkan maslahat. Yang ketiga apa? Akhlak yang baik dan kebiasaan yang bagus. Ya. Allahu a'lam. Sampai sini semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.